Apakah IKFC di serial Bloodhound beneran ada di dunia nyata? Mari kita kupas tuntas. Dalam serial Bloodhound Season 2, diceritakan bahwa seorang petinju profesional dipaksa ikut turnamen bawah tanah tanpa aturan. Bahkan cenderung berbahaya dan brutal. Silakan nonton serial itu, karena cukup menarik, terutama buat kamu yang suka tinju atau dunia bela diri. Nama organisasi yang mengatur laga itu adalah IKFC. Nah, apakah di dunia nyata hal seperti ini benar-benar ada? Jawabannya, ada. Meskipun tidak sebrutal dan seliar yang digambarkan di serial. Bahkan kalau kita melihat sejarah MMA, khususnya di awal kemunculan Ultimate Fighting Championship, UFC, kita akan sadar bahwa dunia pertarungan modern yang kita lihat sekarang sudah mengalami perubahan besar. Di awal tahun 1990-an, UFC dibuat dengan konsep yang sangat sederhana. Mencari tahu gaya bela diri mana yang paling efektif. Saat itu hampir tidak ada aturan. Tidak ada pembagian kelas berat, ronde tidak jelas, dan teknik seperti bantingan keras, kuncian ekstrem, bahkan pukulan ke lawan yang sudah jatuh masih sering terjadi. Petarung dari berbagai disiplin, karate, jiu-jitsu, wrestling, hingga tinju, bertarung tanpa banyak batasan. Namun seiring waktu, karena tekanan publik dan alasan keselamatan, aturan mulai diperketat. Lahirlah sistem yang lebih terstruktur, lebih aman, dan akhirnya diakui sebagai olahraga profesional seperti sekarang. Nah, yang paling menarik adalah, di dunia nyata memang ada turnamen yang mendekati konsep tanpa sarung tangan, seperti di serial, yaitu Bare Knuckle Fighting Championship, atau BKFC. Di sini, para petarung bertarung tanpa sarung tinju, hanya menggunakan pelindung minimal di tangan. Tentu saja, pertandingan seperti ini menuai banyak kritik karena dianggap lebih berisiko, baik dari segi cedera maupun dampak jangka panjang. Menariknya, nama besar seperti Mike Tyson pernah dikaitkan dengan BKFC. Bahkan sempat ada pembicaraan dan penawaran agar ia tampil di sana. Meski pada akhirnya tidak benar-benar bertarung di BKFC, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik pertarungan Raw seperti ini memang masih kuat, bahkan bagi legenda tinju sekalipun. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, sebenarnya semua ini punya akar yang sama. Bela diri, termasuk tinju, pada awalnya bukan diciptakan sebagai olahraga, melainkan sebagai alat bertahan hidup dan untuk perang. Sejak zaman Yunani kuno hingga Romawi kuno, pertarungan tangan kosong sudah menjadi bagian dari latihan militer dan hiburan publik, seringkali dengan risiko kematian. Namun, seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai memberi batasan. Aturan dibuat, teknik diperhalus, dan nilai-nilai sportivitas mulai masuk. Tinju yang dulu brutal perlahan berubah menjadi olahraga yang terstruktur. Bela diri yang dulu hanya soal bertahan hidup, kini juga menjadi seni, tentang kontrol, disiplin, dan strategi. Jadi, meskipun IKFC dalam Bloodhound adalah fiksi, konsep dasarnya bukan hal yang sepenuhnya imajinatif. Dunia nyata pernah, dan dalam beberapa bentuk, masih menyentuh sisi gelap itu. Bedanya, hari ini kita mencoba mengemasnya dengan aturan, keamanan, dan nilai sportivitas. Karena pada akhirnya, pertarungan bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi juga siapa yang paling bisa mengendalikan dirinya. Dan mungkin disitulah letak esensinya. Semakin maju manusia, semakin kita sadar bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran. Maka, bela diri modern bukan lagi sekadar tentang mengalahkan lawan, tapi tentang memahami batas, baik batas orang lain maupun batas diri sendiri. Di atas ring, yang diuji bukan hanya fisik, tapi juga mental dan karakter. Karena kemenangan sejati bukan saat lawan jatuh, melainkan saat kita tetap berdiri dengan kendali penuh atas diri kita sendiri.